Kita juga mengalami kemerosotan penghasilan ya, udah pasti lah. Tapi yang kita pikirin tuh gimana cara kita bertahan hidup aja sekarang. Jadi bikin dapur ngebul ya, lagi pandemi nggak mungkin ngebul-ngebul banget juga gitu. Jadi mencari cara lain kayak misalnya start untuk bisnis. Jevin juga lagi running bisnisnya dia juga, lagi mau jalanin, terus aku juga udah menjalankan bisnis lain akhirnya gitu. Jadi kita emang harus shifting dulu nih. Permusikan masih tetap dijalanin tapi belum bisa menghasilkan apa-apa dari situ gara-gara pandemi gitu kan. Nah ini kan Rini kan udah lebih dari 10 tahun ya berkarya, bermusik gitu ya di panggung Indonesia gitu, manggung di sana, di sini gitu. Nah, tiba-tiba jeder pandemi COVID-19 melanda dan semua harus berhenti gitu ya. Atau berkurang, sangat-sangat berkurang gitu aktivitasnya. Ketakutan apa sih yang pertama kali terbesit dalam benak seorang Rini Wulandari pada saat pandemi ini datang? Apalagi kan bersama suami kan satu profesi juga ya. Ketakutannya yang pertama, ketakutan akan virusnya sih. Karena menurut aku kesehatan itu jauh lebih penting dari apapun ya. Jadi aku takut banget keluar rumah, takut banget ketemu siapa-siapa, even keluarga aja takut karena kita benar-benar nggak bisa scanning itu virus ada di mana gitu. Jadi paling takut sama virusnya, apalagi anakku masih kecil. Dan yang kedua takut dengan industri musik, industri entertainment sebenarnya, karena bisa dibilang mau musisi ataupun aktor, pokoknya pekerja seni itu bisa dibilang terancam pekerjaannya karena keadaan COVID ini yang udah pasti itu juga berentet ke perekonomian, terus segala hal yang sudah kita rencanakan itu sih. Kesehatan dan kerjaan gitu ya. Kerjaan, iya betul. Nah ini kan sebagai seorang musisi tadi kan butuh panggung gitu ya. Sedangkan panggung ini kan dari awal pandemi malah tertutup sama sekali. Terus mulai berangsur sedikit-sedikit sudah mulai dibuka gitu ya panggung musik ini gitu. Gimana supaya tetap produktif nih sebagai seorang musisi, seorang penyanyi juga gitu kan, suami istri sama-sama musisi gitu ya, dan tetap berpenghasilan gitu selama pandemi. Apa masih menerima job juga? Kalau untuk job yang di luar rumah itu tuh baru start di Agustus. Baru mulai di Agustus. Sisanya kebetulan waktu awal-awal pandemi tuh masih ada beberapa virtual. Terus kalau kayak Jevin kan sebenarnya dia produser yang masih ada pekerjaan seperti produksian ya, yang bikin jingle lah, terus aransemen lagu siapa lah gitu, kerjasama dengan brand. Ya paling sekarang kerjaan kita benar-benar digital semua sih, virtual, kerjasama, kolaborasi sama brand, yang kayak gitu-gitu sih. Untuk kayak off airnya sama sekali nggak ada. Aku cuma ada sekali virtual konser, itu juga karena pekerjaannya udah deal dari tahun lalu dan dari tahun 2020 2019 kalau nggak salah, pekerjaannya udah deal dari 2019 akhir dan harusnya di April 2020, tapi karena pandemi jadi mau nggak mau harus virtual. Nah itu pertama kalinya aku manggung di acara festival dan rame banget, itu parnonya luar biasa sih habis itu. Jadi ya kerjaannya sekarang emang shifting sih, lebih banyak digital dan membuat album. Jadi mencoba untuk lebih produktif, kita bikin apa lagi nih gitu. Untuk YouTube channel, untuk album aku, untuk albumnya Jevin, untuk albumnya Soundwave juga. Jadi kita sebisa mungkin pandemi ini kita manfaatin untuk menyelesaikan yang harus diselesaikan. Yang kalau misalnya nggak pandemi mungkin akan lebih lama lagi selesainya, tapi ya ini mumpung ada waktu di rumah terus kan, jadi ya udah kita selesain. Nah ini kan dunia musik, entertain ini kan salah satu yang sangat terdampak ya pandemi ini, terutama di penghasilan gitu ya.
banyak musisi-musisi dan kru juga yang sangat merosot gitu, penghasilannya bahkan sama sekali nggak ada gitu. Nah untuk Rini dan Jevin sendiri bagaimana untuk menutupi gitu ya, mungkin juga apakah merasakan juga kemerosotan itu gitu, berkurangnya penghasilan, terus gimana caranya untuk tetap ngebul di dapur gitu istilahnya? Kita juga mengalami kemerosotan penghasilan ya, udah pasti lah. Tapi yang kita pikirin tuh gimana cara kita bertahan hidup aja sekarang. Jadi bikin dapur ngebul ya, lagi pandemi nggak mungkin ngebul banget juga gitu. Jadi mencari cara lain, kayak misalnya start untuk bisnis. Jevin juga lagi running bisnisnya dia juga, lagi mau jalanin. Terus aku juga udah menjalankan bisnis lain akhirnya gitu. Jadi kita emang harus shifting dulu nih. Permusikan masih tetap dijalanin, tapi belum bisa menghasilkan apa-apa dari situ gara-gara pandemi gitu kan. Jadi untuk terus menjalankan hidup ya, kita nggak mungkin menunggu pandemi selesai, kita harus bergerak. Ini kita lagi ada di survival mode kan ibaratnya. Jadi ya udah, aku shifting, aku dan Jevin akhirnya shifting ke bisnis gitu. Aku melakukan bisnis network marketing, nah Jevin melakukan bisnis clothing line yang dia lagi jalanin gitu, yang nantinya akan segera di launch gitu. Jadi ya mencoba untuk menjadi pebisnis aja sih sekarang, karena itu tadi sudah berkeluarga kan, kita juga gak bisa yang memaksakan harus bermusik terus gitu ya untuk menghidupi diri kita. Sekarang kita dihadapi dengan keadaan yang kita harus mencari cara lain untuk bisa terus menghidupi diri sendiri dan keluarga. Ya caranya apa, ya udah mencari peluang bisnis gitu. Tapi ini sesuatu yang baru juga ya untuk Rini dan Jevin gitu berbisnis ini gitu, dan tantangannya pasti luar biasa juga di pandemi ini gitu. Nah bagaimana nih ngadepin tantangan-tantangan ini gitu yang ya berat lah ya istilahnya gitu? Menghadapi tantangannya yang pasti kan kita keluar dari comfort zone kita ya. Setiap kita keluar dari comfort zone udah pasti nggak nyaman. Awalnya nggak nyaman, nggak yakin sama diri sendiri, itu udah pasti. Tapi again, aku percaya bahwa kita tuh bisa melakukan apapun yang kita mau, asalkan kita percaya sama diri kita, asalkan kita yakin menjalankannya. Dan aku yakin akan bisa survive, dan begitupun Jevin gitu, karena kita masih punya spirit gitu. Kita punya spirit untuk terus maju, nggak stuck di situ aja, nggak stuck di keadaan ini aja. Ibaratnya kita nggak mau fokus hanya ke masalahnya doang, fokus ke solusi. Kita harus mencari cara untuk mencari solusi-solusi apa yang bisa kita lakuin gitu. Dan salah satunya ya ini. Jadi nggak nyaman pasti ada, tapi makin kesini sudah terbiasa. Ibaratnya mau nggak mau harus dijalanin gitu kan. Kayak awal-awal menjadi penyanyi aku juga nggak nyaman karena jam terbang belum ada. Tapi makin lama makin jalanin kan semakin jago lah gitu ya, semakin udah pede. Nah sama aja kayak gini, nggak pernah bisnis, mau nggak mau jadi dijalanin. Terus ada kemauan untuk bisa berubah dan pengembangan diri yang baik, dan akhirnya kita udah terbiasa menjalankan ini.